You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Perlahan, Ducati bedah masalah yang membuat Pecco Bagnaia sering kalah dari Marc Marquez. Tim Ducati Lenovo terus memutar otak untuk menemukan masalah sebenarnya yang sedang dialami Francesco Bagnaia pada awal musim MotoGP 2025. Musim yang diprediksi jadi musim sengit antara Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez, justru memberikan gambaran bak bumi dan langit. Marquez yang baru debut bersama tim pabrikan Borgo Panigale, melesat tajam dengan telah menyapu bersih dua seri perdana yaitu GP Thailand dan GP Argentina. Sedangkan Bagnaia, dia mengalami penurunan hasil. Setelah selalu podium 3 hingga sprint GP Argentina, juara dunia 3 kali itu justru tampil kurang greget hingga gagal podium pada balapan utama Argentina. Setelah seri Argentina, Bagnaia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Mendapatkan podium 3 atau finish 5 besar mungkin terlihat sudah cukup memuaskan bagi pembalap lain. Namun bagi Bagnaia, raihan tersebut sama saja aib karena tujuannya adalah menang balapan. Kuncinya adalah untuk mencari perasaan saya lagi, kata Bagnaia setelah balapan di Argentina. Karena dengan itu, saya bisa berjuang untuk menang, bukan sekadar tempat keempat. Itu bukan tempat saya, bukan juga podium 3. Kami harus tetap fokus dan menyadari bahwa kecepatan asli saya belum muncul. Saya tahu seberapa cepat yang saya bisa tunjukkan, jadi kami harus menyelesaikan masalah kami dahulu, tandasnya. Penuturan Bagnaia merujuk pada perasaan dia yang belum mantap dalam menggeber motor baru Ducati, Desmosedici EP25. Usut punya usut, murid Valentino Rossi tersebut kesulitan melibas tikungan ke kiri yang di sisi lain adalah kekuatan terbesar Marquez. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Tardozzi mengatakan bahwa saat ini, tim mereka terus bekerja keras agar tidak membiarkan Bagnaia larut dalam masalah. Saya baru saja berbicara dengan Pecco Bagnaia, kata Davide Tardozzi kepada TNT Sports, dikutip Bola Sport dari Motosan S. Dia agak memiliki masalah dengan motornya, yang membuatnya tidak nyaman di tikungan kiri, jelas pria yang dikenal ekspresif tersebut. Skuad si merah berusaha mencari akar permasalahan yang membuat penyumbang 2 gelar bagi mereka di kelas para raja belum nyaman. Tardozzi juga menegaskan bahwa Ducati tidak akan membiarkan hasil kontras antara Bagnaia dan Marquez terus berlanjut. Saya tidak merasa ada tekanan yang dirasakannya. Hanya saja, ada sesuatu yang belum kami pahami, bahkan dia sendiri, kata Tardozzi. Ada sesuatu yang kurang dalam pengaturan, ada sesuatu yang masih kurang dalam membantu dia, yang mana perlu kita bicarakan. Saya pikir Pecco tidak melaju secepat seperti yang dia lakukan pada akhir musim lalu dan dia tidak percaya diri dengan bagian depan motornya. Itulah masalah yang kita lihat dalam data, dibandingkan dengan tahun lalu. Saya yakin kami akan membantunya, kata Tardozzi optimistis. Sementara itu, jadikan Valentino Rossi hingga Marc Marquez contoh, Jack Miller kasih paham Aprilia, aturan adalah aturan. Pembalap Yamaha, Jack Miller agaknya tak segan memberikan respons keras terkait permintaan Aprilia. CEO Aprilia, Massimo Rivola diketahui ingin membuat peraturan baru yang memungkinkan para pembalap yang cedera bisa melakukan tes secara privat sebelum kembali membalap. Jika aturan ini disetujui dan langsung diterapkan, tentu Aprilia dan pembalapnya, Jorge Martin akan sangat diuntungkan. Mengingat, Martin mengalami cedera yang membuatnya melewatkan serangkaian tes dan beberapa seri awal MotoGP. Terkait masalah ini, beberapa orang telah memberikan responsnya termasuk Davide Tardozzi dari Ducati dan Marc Marquez. Tardozzi menentang permintaan aturan itu, mengingat mereka juga pernah merasakan hal yang sama saat bersama Enea Bastianini tapi tidak ada yang memberi Ducati kesempatan untuk melakukan itu. Meski begitu, Tardozzi tak sepenuhnya menolak gagasan aturan tersebut. Menurutnya,
Aturan itu bisa diterapkan tapi agar adil harus dimulai musim depan, bukan musim ini. Senada dengan Tardozzi pembalap Ducati, Marc Marquez juga berpikiran serupa. Aturan itu akan bagus untuk diterapkan musim depan, bukan saat ini. Sementara Tardozzi dan Marc Marquez menunjukkan penolakan dengan cukup halus, Jack Miller lebih belak-belakan. Pembalap peramak Yamaha itu dengan tegas menolak bahkan membawa-bawa nama apa yang terjadi pada Valentino Rossi dan Marc Marquez sebagai contoh. Ini adalah MotoGP dan peraturannya sudah seperti itu sejak dulu, kata Miller kepada Motorsport. Jika kita kembali ke masa ketika Valentino Rossi mengalami patah kaki dan sebagainya. Juga berarti Marc Marquez, misalnya, yang absen hampir sepanjang musim. Mereka hanya mampu melakukan tes yang diberikan. Begitulah cara kerjanya. Aturan tetaplah aturan, sangat disayangkan bagi Martin dan Aprilia, tapi itulah kartu yang mereka dapatkan tahun ini, terang Miller. Rossi mengalami patah kaki pada tahun 2010 silam, pembalap berjuluk The Doctor itu lantas absen selama 4 putaran. Sementara itu, Marc Marquez harus absen cukup lama setelah mengalami kecelakaan di Jerez pada tahun 2020 lalu. Marquez dan Rossi kala itu juga harus tetap mengikuti aturan yang ada tanpa perubahan apapun. MotoGP Americas 2025 diserahkan ke Marc Marquez lagi, Bagnaia baru diharapkan menang di Qatar. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, disebut masih akan sulit untuk meraih kemenangan pada seri balapan ketiga MotoGP Americas 2025. Circuit of the Americas, kota, diprediksi masih akan menjadi area yang akan didominasi selanjutnya oleh Marc Marquez. Kegilaan Marquez akan berlanjut dan berpeluang mencetak hat-trick kemenangan pada 3 balapan awal musim ini. Marquez tampak sama sekali tak mengalami kendala pada motornya. Pembalap Cervera itu mampu langsung melesat dan sulit untuk dikalahkan walau pada musim pertamanya bersama tim Ducati Lenovo. Apalagi kota merupakan salah satu sirkuit favorit yang mampu banyak dimenangkannya. Bagaimana tidak? Marquez sudah mencetak 7 kemenangan di kota pada kelas utama. 6 kemenangan diantaranya bahkan diraih secara berturut-turut pada tahun 2013 hingga 2018. Manajer olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, tak mampu berbuat banyak untuk membantu Bagnaia menghentikan Marquez di MotoGP Americas 2025. Menurutnya, kota bukan sirkuit yang tepat bagi Bagnaia untuk mendapatkan momentum. Tardozzi sudah menjelaskan bahwa Bagnaia memang memiliki masalah beradaptasi dengan motornya pada awal musim ini. Situasi yang sebenarnya pernah dirasakan oleh Bagnaia pada awal-awal musim sebelumnya. Namun, kali ini tekanan lebih terasa karena ada sosok Marquez di sebelah garasinya. Tardozzi berharap pada Pecco Bagnaia untuk bertarung meraih kemenangan pada seri balapan keempat di sirkuit Lusail, Qatar. Apalagi Bagnaia merupakan pemenang terakhir pada balapan GP Qatar tahun lalu. Kami percaya padanya, Bagnaia, dan kami pikir dia akan kembali dalam 1 atau 2 balapan lagi, kata Tardozzi, dilansir dari AS.com. Kami tahu bahwa kota adalah wilayah Marc Marquez, tetapi di Qatar kami berharap Pecco akan bertarung dengannya untuk meraih kemenangan, ujarnya. Sementara itu, Marc Marquez dianggap tak sejago saat masih di Honda, 2 podium dengan Ducati belum cukup. Marc Marquez disebut tidak sejago saat masih di Honda meski sudah terbukti 2 kali podium bersama Ducati di MotoGP 2025. Marc Marquez akhirnya menemukan konsistensinya bersama Ducati. Setelah susah payah beradaptasi pada tahun pertama, kini Marquez dominan bersama Ducati. Pembalap asal Spanyol itu merajai 2 seri teranyar MotoGP 2025. Pengamat MotoGP, Michael Laverty, menilai Marquez telah berhasil mengendalikan kecepatan Ducati. Butuh waktu lama baginya di tahun 2024 untuk beradaptasi dengan gaya Ducati, kata Laverty dikutip juara.net dari Motosan S. Ia memperlambat saat masuk, meluncur di tikungan, menggunakan grip, lebih tenang, tidak kehilangan kendali di bagian depan. Marquez tampak seperti pengendara yang berbeda. Ia telah mendefinisikan ulang gaya berkendara di mana itu memerlukan perubahan dari sebelumnya, jelasnya. The Baby Alien menempati podium pertama dari 2 seri terakhir di Thailand dan Argentina. Pembalap berusia 32 tahun itu memenangi duel dengan saudara kandungnya sendiri, Alex Marquez.
Kini, Marquez bertengger di puncak klasemen MotoGP dengan torehan 74 poin. Meski begitu, Lafferty menyebut Marquez belum sejago ketika masih membalap dengan pabrikan Honda. Pabrikan motor asal Jepang itu telah memberikan 6 gelar juara MotoGP untuk Marquez. Sebelum akhirnya ia diterpa cedera pada 2020 hingga performanya menurun dalam 3 tahun beruntun. Per tahun lalu Marquez memutuskan hijrah ke Ducati. Marquez masih berkendara dengan keras, tetapi tidak sekeras saat mengendarai Honda, ucap Lafferty. Namun, Lafferty menilai Marquez telah mencapai level baru dalam karirnya. Ia semakin layak disandingkan dengan Valentino Rossi. Mereka seperti bunglon yang bisa mengubah gaya berkendara sesuai motor. Itulah sesuatu yang kami bicarakan tentang Rossi, menjadi seperti bunglon, mampu mengubah gayanya dan menempatkan pantatnya di motor, tutur mantan pembalap superbike tersebut. Dominasi Marquez diprediksi bakal berlanjut pada MotoGP Amerika 2025. Jawara 8 kali itu punya rekor fantastis di Circuit of the Americas. Marquez memenangi 7 kali balapan di sirkuit dengan panjang 5,4 km tersebut sejak pertama kali dibuka pada 2013.